Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Apa yang membuat saya suka pada Pep Guardiola adalah apa yang membuat saya tidak bersimpati pada Manchester. Pep Guardiola adalah seorang pelatih yang menjanjikan permainan sepak bola yang sangat atraktif, sangat strategis, bisa muter-muter ke sana ke sini dan enak ditonton, dan tidak mungkin dan tidak pernah ada dalam sejarahnya Pep Guardiola menyimpan 8 pemain di kotak penalti sendiri seperti tukang martabak spesial yang itu. Nah, tetapi di sisi lain Pep Guardiola juga adalah seorang yang sangat memegang filosofi tradisional sepak bola, di mana kemenangan, di mana juara, piala, gelar itu didapatkan dari klub yang mengasah kemampuannya, bukan yang membeli pemain baru. Tetapi bagaimanapun ternyata kita mengetahui bahwa Manchester sekarang membuktikan bahwa sepak bola modern tidak digerakkan oleh mekanisme yang lama, tapi mekanisme yang baru. Dan ini untuk jangka panjang bisa saja merusak sportivitas dalam sepak bola. Bagaimana ceritanya? Simak videonya sampai tuntas agar Barai yang senang dengan kemenangan Manchester kemarin itu jadi putus asa. Yuk kita mulai. Mungkin Baraya lupa bahwa hingar-bingar sepak bola yang kita kenal sekarang ini sebenarnya baru muncul tahun 1990-an. Sebelum itu hening luar biasa. Sepak bola yang kita anggap sekarang besar, pemain-pemainnya menjadi selebriti dan sebagainya, di tahun sebelum tahun 1990-an itu hanya pemain-pemain lokal yang bekerja untuk klubnya dan dengan gaji yang sangat kecil, setara dengan PNS orang-orang di sana. Dan karena itu, maka kebanyakan pemain-pemain bola itu memiliki pekerjaan yang lain, karena untuk menggantungkan hidup di dunia sepak bola itu tidak akan memenuhi standar hidup yang baik. Dan pada waktu itu ya tentu saja bisa menjadi seperti itu karena sepak bola belum terlalu populer. Kalau misalkan kita melihat Piala Dunia, ya tentu saja ada Piala Dunia pada waktu itu, tetapi bahkan di Eropa pun Piala Dunia hanya bisa diakses oleh 10% orang pada waktu itu. Ada di tahun 1960-an, 1970-an. Dan ya tentu saja tidak akan ada sponsor, tidak akan ada jual beli pemain, tidak ada transfer yang sangat menggiurkan dan sebagainya. Di Inggris dan di Jerman hampir tidak ada, bahkan bisa dikatakan tidak ada pemain-pemain internasional, semuanya pemain lokal atau pemain daerah-daerah saja. Di Spanyol ada, di Italia ada sedikit pemain-pemain, tapi itu juga jumlahnya sangat terbatas dan diatur oleh regulasi yang super-super ketat, yang menyebabkan pada waktu itu sepak bola sama sekali belum menjadi sebuah industri yang besar, tidak ada hingar-bingar dan sepenuhnya adalah olahraga. Tetapi semuanya berubah ketika dunia api menyerang. Pada tahun 1992, Sky Television itu mengambil sebuah inisiatif bahwa kami akan membeli hak siar dari liga-liga di Inggris dan kemudian akan menampilkannya ke seluruh dunia. Nah, ini adalah sebuah langkah yang benar-benar mengubah segalanya. Karena sejak saat itu, sejak orang-orang Eropa dan dunia dipersilahkan untuk bisa melihat sepak bola, maka sepak bola menjadi industri. Orang-orang yang memiliki produk-produk, perusahaan-perusahaan yang memiliki produk-produk, itu kemudian mengantri, berjubel untuk bisa masang iklan di sepak bola, karena sepak bola sudah disiarkan ke banyak orang. Nah, itulah yang pada akhirnya membuat sepak bola itu menjadi semakin besar, semakin besar, semakin besar. Semakin banyak ditonton, semakin banyak sponsornya. Semakin banyak sponsornya, semakin banyak uangnya. Semakin banyak uangnya, semakin bisa memfasilitasi para pemainnya untuk bisa berlatih dengan sebaik-baiknya dan menggaji para manajernya dengan upah yang sangat besar. Dan karena itulah, maka prestasi sepak bola itu menjadi semakin meningkat. Semakin meningkat dan semakin meningkat, maka semakin banyak fansnya. Semakin banyak fansnya, semakin mahal pula ongkos untuk masang iklan di sana. Dan akhirnya sepak bola menjadi sesuatu yang sangat besar, melibatkan banyak orang dan bukan hanya berhubungan dengan olahraga, tapi juga berhubungan dengan selebritas, berhubungan dengan pers, berhubungan dengan kontroversi, dan pada akhirnya muncul kebiasaan baru di mana orang-orang Eropa mulai jual beli pemain. Jadi pemain-pemain yang semula adalah aset dari daerah-daerah tertentu berubah menjadi komoditas. Jadi orang dari Amerika Latin bisa dijual bebas sebagai pemain bola ke klub-klub Eropa, begitupun klub-klub Eropa bisa saling tukar-menukar pemain dan sebagainya. Nilai transfer pada akhirnya membludak luar biasa. Harganya sangat-sangat tinggi dan sangat fantastis. Jadi pemain bola yang dulu dibayar sesuai dengan gaji PNS, tiba-tiba berubah menjadi para pemain bola yang gajinya jauh lebih tinggi daripada presiden manapun di seluruh dunia.
Tapi di awal-awal bola menjadi industri itu, ada beberapa klub yang tetap berusaha bertahan dengan idealismenya. AC Milan misalkan, Barcelona, Manchester United, atau kebanyakan klub bola di Inggris pada waktu itu sangat-sangat tradisional, mencoba untuk bertahan bahwa apa yang mereka pertontonkan itu adalah orang-orang yang dikelola dan dibesarkan oleh akademi-akademi mereka sendiri. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk meminimalisir pembelian pemain-pemain dari luar. Mereka tetap berusaha sekuat tenaga dengan filosofi tradisional yang seperti itu. Tapi pada akhirnya toh gagal juga, karena apa? Khususnya ada satu momen di mana semuanya itu benar-benar berubah, yaitu Real Madrid itu punya sebuah proyek besar yang diberi nama oleh pers, itu adalah Los Galacticos, di mana Florentino Perez itu berusaha untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya pemain-pemain terbaik di dunia dalam satu tim. Baraya bisa membayangkan betapa besarnya Madrid pada waktu itu, ketika Ronaldo masuk ke situ, Beckham ada di situ, kemudian Zidane ada di situ, Roberto Carlos, Figo. Wah, pokoknya mah itu semuanya pasukan paling elit dari jagat sepak bola yang sangat luar biasa itu, yang sudah menjadi industri raksasa itu dikumpulkan dalam satu tempat, dalam satu klub yang namanya Real Madrid. Dan yang lebih menyakitkan itu adalah transfer Luis Figo. Jadi ya, kita mengetahui bahwa Barcelona dengan Real Madrid itu musuh bebuyutan. Luis Figo pada waktu itu ditawarin transfer dengan nilai yang sangat besar. Masuk ke Real Madrid, kamu bakal menjadi besar. Sebelumnya dia adalah pemain Barcelona. Figo pada waktu itu mengatakan bahwa saya tetap akan cinta, saya akan tetap setia pada Barcelona, bla 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 bla. Keesokan harinya dia diperkenalkan di Madrid sebagai pemain baru. Ini pengkhianatan yang sangat besar, tapi di sisi lain ini mengubah pola pikir Barcelona. Barcelona dulu pernah dibajak dan pernah sakit hati ketika Alfredo Di Stéfano itu yang mau diambil udah rekrutan Barcelona, tiba-tiba pindah ke Madrid. Tapi tidak akan sesakit yang pernah terjadi ketika Figo pindah, karena pada waktu itu Luis Figo itu adalah pemain yang benar-benar diandalkan dan disayangi oleh kubu Barcelona. Ini menyakitkan, dan karena itulah mulai Barcelona berpikir bahwa tradisi lama bahwa sepak bola itu harus dimulai dari skill orang-orang yang ada di dalam akademi yang kemudian berkembang bersama-sama, itu harus diganti. Bahwa kita semua sudah masuk dunia modern di mana sepak bola itu tuker-tukeran komoditas, kuat-kuatan uang. Siapa yang punya uang banyak, ayo kita investasikan untuk membeli pemain yang hebat, beli manajer yang hebat, dan seterusnya. Barcelona akhirnya pindah haluan juga menjadi seperti Real Madrid, begitupun dengan klub-klub di Inggris, termasuk juga Manchester United. Dan ini menjadi nasib baik bagi para pemain bola berbakat, karena gaji mereka naik luar biasa, biaya transfer juga luar biasa, dan bla bla bla. Di awal ketika Eropa memasuki zaman industri sepak bola, Zinedine Zidane itu memecahkan rekor transfer ketika dia dibeli oleh Real Madrid dengan harga sekitar 1,3 triliun rupiah untuk satu pemain saja. Ini luar biasa. Itu berarti rekor koruptor di Indonesia di zaman Orde Baru, di zaman Edi Tansil itu ternyata disamai oleh transfernya Zinedine Zidane. Luar biasa, gede banget. Itu kaget orang-orang. Tetapi sekarang angka 1,3 triliun itu menjadi sesuatu yang sangat biasa-biasa aja, karena pemain dengan level yang biasa-biasa aja juga bisa dihargai dengan harga segitu. Di tahun 2017 kemarin kita tentu saja mengingat betapa PSG dengan uang yang sangat besar itu dari juragan Arab itu mampu membeli Neymar dan Mbappe di tahun yang sama dengan nominal 6,2 triliun rupiah hanya untuk dua pemain saja. Ini gila. Ini banyak orang yang udah berpikir ini sepak bola udah gila aja. Kalaupun semua piala itu didapatkan, misalkan treble winner gitu kayak kemarin gitu ya, kemudian hadiahnya dikumpulkan, itu nggak akan bisa sampai dapat uang 6,2 triliun rupiah gitu. Tapi kan ya itu, sepak bola modern itu tidak tergantung pada hadiah, kejuaraan, tidak tergantung pada bantuan dari pemerintah daerah, tidak tergantung pada apapun. Ini ternyata menyangkut sponsor, penjualan merchandise, pengumpulan massa yang ngefans dan lain sebagainya, dan itu semuanya bisa dibisniskan. Jadi kalau PSG bisa bisa membeli dengan harga 6,2 atau 6,3 triliun hanya untuk dua pemain saja, maka di dunia modern itu adalah sesuatu yang lumrah. Tapi kan ada itu peraturan fair play yang jual beli itu harus dibatasi dengan bla 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 ya dan sebagainya. Ya itu ada.
pas zaman Platini itu kan bikin peraturan yang seperti itu. Tapi harus diingat Baraya, kalau misalkan kita berhadapan dengan kapitalis, berhadapan dengan oligark, maka kita tidak cukup dengan peraturan-peraturan karena mereka bisa mengubah peraturan. Contohnya misalkan yang Manchester City itu, yang kemarin menang treble winner itu selama bertahun-tahun sebenarnya dia melanggar peraturan soal transfer, soal gaji, soal segala rupa itu berubah. Tapi gara-gara dia duitnya gede, dia juga bisa membayar pengacara paling handal untuk bisa ngulur-ngulur waktu, untuk bisa ngotak-ngatik regulasi dan sebagainya. Hingga sampai saat ini mereka tidak akan mendapatkan hukuman yang sangat-sangat berat. Barcelona, Baraya tahu kan, kemarin-kemarin itu ketahuan atau diduga ketahuan lah ya, bikin nyogok wasit apa dan sebagainya begitu. Apakah mereka dapat hukuman yang sangat besar? Ya enggak juga, karena sepak bola sudah menjadi sebuah industri, maka Barcelona, Manchester City dan sebagainya itu sudah menjadi anak emas bagi media massa, anak emas bagi hukum karena menghasilkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Kalau misalkan mereka dihukum, yang rugi itu bukan cuma mereka tapi semua juga, termasuk Coach Justin gitu misalkan ya, atau siapapun yang hidup di dunia olahraga, yang hidup di dunia sepak bola itu juga akan rugi. Dan karena itu maka walaupun regulasinya sudah ada begini dan begitu, klub-klub besar itu tetap bisa bertahan, tetap bisa mengakali regulasi yang ada. Nah, disinilah pada akhirnya masalah itu menjadi terkuak. Jadi masalahnya apa? Masalahnya begini Baraya, sepak bola itu standar aslinya itu adalah ketidakpastian. Kan sampai sekarang pun masih digaungkan sebuah slogan bahwa bola itu bundar. Jadi maksudnya segala kemungkinan bisa terjadi. Klub dengan uang yang sangat besar, dengan pemain yang sangat luar biasa, bisa saja dikalahkan oleh klub yang biasa-biasa aja. Bola itu bundar, kemungkinan itu ada, ketidakpastian itu pasti. Dan karena itu, maka sepak bola itu menjadi menarik. Kenapa sepak bola menjadi menarik? Karena ketidakpastian itu. Kita tidak tahu siapa yang bakal menang, dan karena itulah, maka sepak bola itu menarik. Kan begitu. Termasuk munculnya dewa-dewa judi itu, kenapa mereka tertarik untuk judi di sepak bola itu? Karena ada ketidakpastian itu. Nah, tetapi ketika sepak bola masuk menjadi industri, maka ketidakpastian itu menjadi tergerus, menjadi terkikis, menjadi terpuruk, terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi, tempat hukuman para dewa bertindak sesuka hati. Yang seperti itu. Coba misalkan seperti ini. Baraya misalkan penjudi. Siapa di antara Baraya yang mau nyoblos Osasuna untuk nanti menang di La Liga gitu? Siapa yang berani untuk itu? Ya gak akan berani. Karena apa? Karena ketidakpastian dalam sepak bola itu menjadi tergerus, menjadi berkurang. Siapa di antara Baraya misalkan yang nanti misalkan saya pilih pemenang Liga Champion itu adalah Bali United, ya kan padahal pasti gak akan nyoblos itu. Ya kenapa? Karena ketidakpastian dalam sepak bola pada akhirnya sekarang menjadi hilang. Ketidakpastian itu digantikan menjadi sebuah piramida besar, stratifikasi di dunia klub bola. Jadi maksudnya kalau ada tim yang hebat, maka dia fansnya banyak. Karena fansnya banyak, maka sponsornya banyak. Karena sponsornya banyak, maka duitnya banyak. Karena duitnya banyak, maka dia bisa belanja pemain-pemain terbaik dan manajer-manajer terbaik di dunia. Karena materi pemainnya bagus dan manajernya bagus, maka dia bisa menjadi juara. Kalau dia bisa menjadi juara, maka fansnya banyak. Begitu aja terus-terusan muter di situ. Dan sebaliknya, klub-klub yang bawah, karena nggak punya duit, nggak bisa beli pemain yang bagus. Karena nggak bisa beli pemain yang bagus, maka tidak juara-juara. Karena tidak juara-juara, maka tidak punya fansnya. Begitu seterusnya, muter-muter. Jadi akhirnya apa? Sepak bola yang awalnya ketidakpastiannya kuat menjadi sangat pasti, menjadi stratifikasi, menjadi yang menang itu kira-kira itu aja, yang kalah udah pasti itu aja. Kalau misalkan Baraya ke Italia, Baraya nggak akan jauh dari pilihan Juventus, pasti nanti menang di liganya gitu ya. Kalau misalkan Baraya ke Spanyol, ya kalau nggak Madrid, ya Barcelona, atau untung-untungan banget itu paling jauh juga Atletico Madrid gitu kan, seperti itu. Kalau misalkan Baraya ke Inggris, lumayan lah, di Inggris masih banyak persaingan, tapi sejauh-jauhnya persaingan ya 5 klub itu aja, nggak jauh-jauh dari situ gitu kan. Nah karena apa? Karena masing-masing klub itu sudah punya lingkaran setannya masing-masing dan tidak ada yang mau lepas dari situ. Karena apa? Ya soal anggaran. Jadi sepak bola yang sebelumnya itu tergantung pada skill, pada manajemen, sekarang berbalik jadi tergantung pada uang. Semakin besar uangnya, semakin besar probabilitas dia untuk kesempatan dia untuk bisa menjuarai liga.
Apakah dengan hal seperti ini maka sepak bola menjadi tidak adil? Ya, menjadi tidak adil. Apakah menjadi lebih menarik atau tidak menarik? Nah, kalau itu urusan yang lain. Kita tidak tahu, kan ada juga orang yang seleranya itu memang suka pada pemenangnya adalah klub-klub besar gitu ya. Ada yang suka pada kejutan, yaitu mah tergantung siapanya. Tetapi yang jelas sepak bola sekarang sudah menjadi tidak adil. Karena kemenangan itu ditentukan oleh siapa yang memiliki anggaran paling besar. Termasuk dalam hal ini Manchester City. Kemarin dia menang treble winner. Tapi kalau misalkan Barai hidup 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, siapa itu klub itu di Manchester itu? Ya yang kita kenal itu cuma Manchester United. Tapi kenapa tiba-tiba ini muncul Manchester City? Oh, ternyata gara-gara ada saudagar Arab datang ke sana ngasih duit gede, kemudian mempersilahkan orang-orang manajemen situ untuk membeli siapapun yang mereka mau sebagai pemain-pemain andalan mereka. Dan karena itu maka mereka tiba-tiba merangsak dari papan tengah atau bahkan papan bawah tiba-tiba menjadi papan atas dan bisa mengungguli Manchester United yang sampai saat ini cuma bisa nge-stalk IG-nya Sir Alex Ferguson karena pengen balik lagi ke kejayaan masa lalu, kan seperti itu. Itu balik lagi adalah gara-gara uang, dan ini terjadi dimanapun sebenarnya, bukan hanya di sepak bola, di makanan, di kuliner, di media, di politik, di mana-mana. Pada akhirnya kapitalisme menang, pada akhirnya oligark menang, pada akhirnya orang yang memiliki uang bisa mengatur segalanya. Maka jangan pernah dalam hal ini berharap pada keadilan. Siapapun di antara Baraya yang masih berpikir soal keadilan, gak mungkin Baraya di dunia ini kita tidak mungkin bisa mempertahankan keadilan. Kenapa seperti itu? Karena ketika pada faktanya dunia ini dikendalikan oleh para pemenang, maka keadilan itu hanya dituntut oleh para pecundang. Bener nggak? Ya, kalau Baraya mau menyanggah silahkan. Tapi kemarin Manchester itu menang sebagai treble winner sudah menjadi buktinya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.